Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing ini ya. Ini casing Paradox Gaming Akaza, casing harga 300 ribuan teman-teman ya. 340 sampai 360 ribu. Ada warna putih, warna hitam. Ini worth it banget karena dia udah support sampai motherboard yang punya 4 slot RAM ya. Biasanya casing kayak gini rata-rata cuman mentok yang 2 slot RAM aja. Ini bisa 4 slot yang ada 8 baut ya. Dan di video kali ini kita akan rakit PC ya, pakai komponen yang ada di gua, kita pasang ke casing ini dan kita lihat hasilnya bakal kayak gimana. Sebelum kita ngerakit PC-nya, untuk spek-spek yang kita gunain ada di sini teman-teman ya. Dari power supply 650 watt, terus ini ada RTX 5060, ini ada motherboard B860, terus ini ada cooler Paradox Hypersonic ya teman-teman ya. Sama RAM-nya ini DDR52 kali 16 yang harganya lagi naik banget, sekarang udah di 7 jutaan lebih guys, sama NVMe Gen 4 ya. Jadi speknya kurang lebih seperti itu. Kita akan pasang ke casing ini ya. Untuk casingnya dia udah dapat 3 fan teman-teman ya, 2 di atas dan 1 di belakang ya. Ini untuk exhaust ya. Sebenarnya enaknya tuh kita nambah lagi 2 reverse di bawah warna putih kalau misalnya casing kita putih, kalau hitam ya pasangnya yang hitam. Tapi untuk saat ini saya tidak punya fan reverse warna putih. Jadi kita akan rakit PC ini ke sini tanpa fan yang di bawah ya. Jadi kalaupun misalkan kalian mengandalkan fan yang atas, ini sirkulasi masih aman ya. Jadi angin masuknya, intake-nya itu pasif gara-gara 3 exhaust ini. Jadi angin ini keluar secara nggak langsung, masukin anginnya dari sini terus masuk ke dalam ya. Itu pasifnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung pretelin casingnya. Oh ya guys, gue lupa, untuk prosesornya di sini kita pakai Ultra 7265 KF ya. Tapi objektif gue di konten kali ini lebih ke proses perakitan di casing ini ya. Apakah gampang atau susah, apakah sempit atau lega, akan gue liatin teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat rincian review casing ini, udah ada tuh di episode sebelumnya ya. Intinya ngelepas-lepasnya masih gampang ya. Dan untuk bagian sini kalian bisa lepas ya, opsional, mau dilepas boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus ini dust filter di atas gue udah nggak akan ganggu gugat karena fan-nya udah di atas, kita nggak akan nyentuh-nyentuh lagi. Jadi kita langsung fokus aja ke sini teman-teman untuk buka ya. Nah, step pertama biasanya gue ngerapihin kabelnya dulu teman-teman, antara kabel fan sama kabel-kabel yang ada di casing. Tapi karena ini kabelnya dari kolong, gue gak akan beresin dulu, harus masuk dulu semua. Jadi gue akan rapihin dulu fan yang di atas ya, kabel-kabelnya. Oke teman-teman, untuk kabel manajemen awal yang gue lakukan seperti ini ya. Kalau kabel-kabel yang dari front panel, ini gue cuman kabel tisin 2 biji di sini sama di sini ya, biar kagak klewer-klewer aja ya. Ini cuma itu aja karena dari sini nanti ada kabel yang ke atas sini, ada yang ke bawah gitu ya, jadi beda-beda. Oke, terus casing ini tuh ada tombol LED teman-teman ya. Oke, ada LED SW. Cuma kalau kalian mau pakai fitur LED SW ini, kalian harus pakai controller ARGB teman-teman ya, di skema rakitan yang pakai casing ini ya. Kalau misalkan ngandelin fan bawaan kayak begini, dia kagak berfungsi gitu si tombolnya, karena ini kagak kita colok kemana-mana gitu loh. Oke, intinya kalau mau kepake si tombol LED yang di sini ya, maka si LED SW ini harus dicolokin ke controller ARGB ya. Jadi kalian harus pakai skema rakitan ARGB yang pakai controller ya. Oke, untuk fan ya, ini kabelnya gue rapihin jadi 2 begini ya, udah gue sambung-sambungin dan gue pisahin tuh antara PWM sama ARGB. Nah, masalah jalurnya kemana itu tergantung dari motherboard kalian teman-teman ya. Ini nanti bisa ke sini, bisa ke sini, atau kalaupun misalkan harus lewat tengah begini juga nggak masalah teman-teman, karena kan bagian belakang sini akan tertutup ya. Nah, untuk motherboard yang akan gue pakai ini, kebetulan untuk ARGB-nya adanya di bawah sini, PWM-nya di sini, dan ada juga di atas sini ya. PWM-nya bisa ke sini, ARGB-nya bisa gue sambungin ke sini, nyambung dari cooler teman-teman ya. Dan kayaknya gue akan pakai yang bagian atas aja, jadi biar nanti ini bisa gue rapihin di atas sini ya. Karena kalau misalnya ke bawah gini takutnya nanti
kabel manajemennya kalau suatu saat maintenance nih pusing, ini kabel dari mana, walaupun sebenarnya ketara juga sih, tapi intinya bagian belakang kabel manajemennya itu benar-benar selera banget ya. Oke, sekarang kita masukin motherboard dulu kali ya ke dalam casing. Oke, kita akan masukin motherboard ya. Untuk pemasangannya ini seperti biasa aja teman-teman ya, tinggal masukin motherboardnya, ya udah tinggal baut. Tapi sebelum masukin motherboard, pastiin dua standoff ini udah dipasang dulu ya, karena dari awalnya memang belum kepasang teman-teman ya. Oke, biasanya gue pakai kunci begini teman-teman ya, cuman ini kagak dapat dari casing ini ya. Oke, ini tadi gue baru masukin pakai tangan, kurang kenceng, jadi dikencengin dulu. Sip. Nah kalau gini kita tinggal masukin motherboardnya aja teman-teman ya. Oke. Nah, menurut gue ini masih aman sih guys ya, tidak sempit sih guys, kagak nyusahin gitu tuh, jadi masih fine aja. Nah, gue kan mau pakai ARGB nya, dipastiin semuanya fit tuh ya. Nah kalau udah gini wes kita tinggal baut. Kalau udah ini mah ngebautnya bebas guys, mau dari manapun. Gue dari tengah dulu deh, dari tengah baru ujung-ujung ya, agak ada aturan baku. Nah ini jadi kalau kalian pakai motherboard MicroAtex yang 4 slot RAM begini, yang 4 slot RAM yang 8 lubang baut, ini tuh bakal full teman-teman ya, bakal fit. Hasil jadinya cakep, cuman memang mungkin harus rada ekstra ketika kalian nyolok-nyolokin kabel ya, terutama yang di sini nih ya, 8 pin motherboard gitu. Kalau bagian front panel di bawah mah ini masih gampang guys, karena area sini masih lega ya. Dan ini kalau gue boleh pesan, enaknya sih teman-teman kalau nyari fan reverse, coba cari yang ukuran slim aja ya, takutnya mentok sama VGA-nya. Tapi kalaupun misalkan mau pakai ukuran standar, ya ini masih fine aja, jaraknya lumayan. Ya. Gue nggak bisa ngasih contoh karena saya tidak punya fan reverse yang warna putih. Nah, oke, sekarang kita pasang power supply. Kita pasang power supply-nya. Sebenarnya kalau kalian nanya enakan mana, boleh kalian kalau misalkan mau pakai power supply yang full modular ya. Tapi kalaupun misalkan pakai kayak gue yang non modular, itu fine aja guys, masih aman-aman aja tuh. Ini masih di posisinya masih gampang, dan untuk ngebautnya juga ini nggak akan susah lah, jadi masih easy peasy lemon squeezy. Kalau ngebaut power supply biasanya gue silang teman-teman. Mana ini lubangnya? Agak kelihatan. Terus di sini dua lagi. Nah kalau gini kita tinggal colok-colokin kabelnya ya. Kalau kalian pengen tahu cara nyolok kabel, tonton tutorial yang udah gue bikin aja teman-teman ya. Oke, ini gue colokin dulu. Ini dia teman-teman, kabel-kabel dicolokin, kabel manajemennya kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman ngerasa kurang rapi, ini masih bisa dirapiin sih ya, masih bisa jauh lebih rapi. Cuman ini gue ngasih skemanya aja. Misalkan kalian nggak mau pakai kabel tis gitu ya, kalian bisa kayak gini ya. Dari power supply 24 pin naik ke sini, 8 pin ke sini ya. Terus yang VGA-nya ke bawah, dari casing USB 3 ke sini, audio ke ujung, ke kolong, USB 2 ke sini, front panel ke sini ya. Dan untuk tombol LED-nya karena gua nggak pakai ARGB controller, jadi kagak dipakai ya. Terus untuk fan casing, tadi kan kita udah rapihin. Jadi untuk PWM-nya gue colokin ke sini, memang ada colokan PWM, sama ARGB-nya gue colokin ke sini, dan ini gue tumpuk semua di atas. Nanti kalian bisa kabel tisin lagi sebenarnya area sini kalau mau lebih rapi ya. Dan kalau gini udah tinggal ditutup gitu. Dan patokannya selama ini ketutup dan tidak ngebelendung, ya itu udah lebih dari cukup teman-teman. BTW ini IO shield kagak gue pasang ya teman-teman ya. Nanti kalau kalian rakit mau pasang teman-teman. Nah, kalau udah gini kita tinggal pasang VGA guys. Kita buka sedikit ya.
atau bisa langsung dibuka semuanya deh. Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian beli casing, ada bagian casing yang kayak menyon-menyon gitu, kadang ada beberapa yang kayak gitu, tinggal dilurus-lurusin aja teman-teman ya. Nah, tinggal pasang VGA-nya deh, pastiin ininya dibuka, kalau udah tinggal masukin aja. Nah, kita buka dulu tutup ininya. Jadi ngerakit casing ini masih gampang guys, jujur guys. Gue kira tadi bakal kerepotan masang kabel-kabel yang di atas, ternyata kagak teman-teman. Ternyata masih fine-fine saja. Nah, udah krek kayak gitu, tinggal baut deh. Oh, pastiin si VGA-nya lurus, agak menyon-menyon. Satu lagi, mana tadi bautnya? Perasaan udah siapin. Jadi ngerakit casing ini masih simple guys, masih enak. Nah, terus kan tadi gue bilang kalau kalian mau pasang fan reverse di bawah, cari yang slim kan, karena posisinya tuh ini agak dekat sama VGA. Ini gue slot VGA-nya di slot yang satu teman-teman. Ada beberapa motherboard yang slot VGA-nya itu ada di slot yang kedua, jadi itu bakal mepet banget sama bagian fan yang bawah teman-teman. Jadi gue lebih saran cari yang slim aja. Ini kalau udah gini kita udah tinggal colok dan langsung kita nyalain aja kali ya. PC udah dicolokin ke monitor dan kawan-kawan, langsung kita nyalain ya. Tombolnya di bawah sini teman-teman. Oke, PC sudah nyala ya. Ini emang gua tadinya set rainbow teman-teman. Sudah masuk ke Windows teman-teman ya. Ini sebenarnya kita udah selesai sih, cuman gua akan liatin ke teman-teman karena kita ini dapat fan casing dari casing ini RGB, berarti lampu-lampunya bisa kita ganti warna ya. Anggaplah gue mau bikin statis warna putih, dia bisa tuh ya. Atau misalkan gue mau dibikin mode flash kayak gitu tuh, ini masih bisa ya. Mau dibikin cycle, ini bisa. Intinya buat warna-warna ini masih bisa teman-teman, karena memang fan casing yang kita dapat itu RGB ya. Dan mungkin ini akan jadi satu pertanyaan terakhir dari teman-teman ya, ketika nanyain build dari casing ini. Coba bang tutup sekali aja testing game, kalau nggak pakai fan casing bawah suhunya bakal aman atau tidak bang? Oke, jadi sekarang kita akan melakukan satu benchmark game teman-teman ya. Oke guys, untuk testing gamenya di sini gue pakai Black Myth Wukong aja ya, dan di sini belum ngapa-ngapain, suhu udah di 50-60an derajat ya. Ini masih aman banget sih. BTW kondisi ruangan gue pakai AC ya teman-teman ya. Dan ini ditutup. Oke, kita akan benchmark seperti biasa. Settingannya di resolusi 2K, sama ininya ray tracing on, grafik presetnya cinematic ya. Ini kita mentokin semua dan langsung kita benchmark aja. Oke teman-teman, kita sudah selesai ya, dan untuk suhu sih ada di 60-70an dan naik turun terus ya, belum nyampe ke 80. Menurut gue masih aman karena patokannya itu ya di bawah 85 derajat kalau menurut gue ya. Dan di sini memang VGA-nya lebih hangat karena memang plastiknya belum gue buka teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, masih di bawah 85 derajat. Oke, dan di sini memang agak hangat ya, karena memang dia berarti sirkulasinya jalan gitu teman-teman ya. Di sini hangat karena memang ini pembuangan angin nih, di sini sama di atas ya. Sini dingin karena ini jadi angin masuk yang pasif ya. Memang enaknya nanti kalau kalian ada dana lebih, tambahin 2 fan reverse di bawah ya, 1, 2 ya, biar nanti
sirkulasinya bisa lebih bagus. Tapi overall, kalaupun misalkan kalian nggak pakai juga, ya ini masih aman aja, masih di bawah 85 ya. Oke, segitu aja dari gue. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Kalau minat, link casingnya akan gue drop semua di deskripsi ya. Semoga bermanfaat.